Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang turunan fungsi trigonometri. Dalam hal ini adalah persiapan penilaian harian untuk menghadapi penilaian harian turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk video kali ini adalah kita akan melanjutkan pembahasan tentang penggunaan turunan dari fungsi trigonometri. Baik. Oke, untuk soal yang pertama, gradien garis yang sejajar dengan garis singgung kurva fx sama dengan 3 tan kuadrat x pada titik yang berabsis x sama dengan 3 pi per 8 adalah oke. Absis itu nilai x ya. Berarti gradien itu adalah f aksen atau turunan pertama. Oke, dalam hal ini berarti turunkannya dari belakang ya. Turunkan 2x, ini 3 konstanta. Turunkan 2x adalah 2. Turunkan tangan adalah sekan kuadrat. Oke, 2x berarti. Berarti f aksennya adalah 6 sekan kuadrat 2x. Dengan demikian gradiennya adalah untuk x 3 pi per 8. Berarti 6 sekan kuadrat dari 2 kali 3 pi per 8. Maka 6 kali sekan kuadrat 3 per 4 pi. Nah 3 per 4 pi itu sekan itu kan seperkos ya. Berarti akar 2. Karena kuadrat berarti dikuadratkan. Jadi 6 kali 2. Berarti nilainya 12. Nah sejajar. Kalau sejajar itu berarti antara M dengan M1 sama. Jadi berarti garis yang sejajar dengan garis singgung kurva berarti sama. Yaitu 12. Oke? Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 3 sin 2x pada titik dengan absis x pi per 6. Oke, absis itu x. Berarti ordinatnya atau y-nya adalah x pi per 6 ya. X-nya ganti pi per 6. Berarti 3 kali sin, 2 kali pi per 6. Berarti 3 kali sin pi per 3. Pi per 3 itu kan 60 ya. Berarti sin 60 adalah setengah akar 3. Maka nilainya 3 per 2 akar 3. Itu nilai y-nya. Persamaan garis perlu yang namanya gradien. Gradien itu turunan pertama. Oke. Turunkan dari 2x berarti 2 ya. 3 konstanta. Turunan dari sin adalah cos. Berarti 2x. Berarti gradiennya saat x-nya pi per 6. Jadi 3 kali 2 6 cos 2 kali pi per 6. Berarti 6 kali cos pi per 3. Pi per 3 60 untuk cos berarti setengah. Jadi nilai gradiennya adalah 3. Oke. Nah persamaan garis singgung atau persamaan garis secara umum adalah y min y1 m kali x min x1. Berarti y-nya adalah 3 per 2 akar 3. M-nya adalah 3, x-nya adalah pi per 6 ya. Kalikan 2 dulu biar gampang. Kalikan 2, berarti 2y dikurangi 3 akar 3, berarti 6 kali x min pi ya. Nah, lihat opsinya. 6x-nya positif, berarti 6x min 2y min pi plus 3 akar 3 sama dengan 0. Jadi 6x min 2y min pi plus 3 akar 3. Berarti yang A ya.
Yaitu persamaan garis singgungnya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Persamaan garis normal pada kurva Y sama dengan kosekan kuadrat 2X di titik pi per 8,2. Oke. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus garis singgung. Jadi misalkan di kurva, ini garis singgung, nah ini namanya garis normal. Jadi garis normal itu garis yang tegak lurus garis singgung. Kurva di titik singgungnya. Ya, itu garis normal. Oke, sekarang kita cari gradiennya dulu. Gradien garis singgungnya adalah Y aksen. Turunkan yang di dalam, atau turunkan pangkat dulu boleh. Kebetulan sama, pangkatnya 2, turunkan 2X berarti 2. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Kemudian turunkan kosekan berarti min kosekan kotangan. Jadi hasil turunannya adalah min 4 kosekan kuadrat 2X kotangan 2X. Oke. Gradiennya saat X-nya pi per 8. Jadi min 4 kosekan kuadrat 2 kali pi per 8 ya. Langsung aja pi per 4. Kemudian kotangan juga kali 2 berarti pi per 4 ya. Kosekan itu untuk pi per 4 itu berarti akar 2. Kuadratkan kotangan 1. Min 4 kali 2 berarti min 8. Oke, berarti M normalnya dikalikan dengan M garis singgung itu harus min 1. Jadi M normal berarti harus 1/8. Oke, ini garis normalnya. Melalui sebuah titik yang sama. Ya, berarti sama rumusnya. Y min Y1 M kali X min X1. Y1-nya berarti 2. M-nya 1/8, X-nya pi per 8. Kalikan 8 dulu, 8Y min 16 sama dengan X min pi per 8. Kalikan 8 lagi, 64Y min 8. 128, 8X min pi. Lihat opsinya, 8X-nya positif, berarti dipindah kanan semua. 8X min 64Y min pi plus 128 sama dengan 0. Lihat opsinya aja. 8X min 64Y min pi plus 128. Berarti yang D ya. Jadi ngerti ya? Jadi cari dulu gradien garis singgungnya. Gradien garis singgungnya diperoleh. Maka garis normal itu berarti dikali harus min 1. Jadi lawan kebalikannya lah. Dari min 8 adalah 1/8. Substitusikan ke persamaan garis secara umum. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kemudian disesuaikan pecahannya menjadi tidak pecahan. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, garis Y sama dengan setengah memotong kurva. Y sama dengan cos 2X untuk X 0 sampai pi di 2 titik, yaitu A dan B. Persamaan garis singgung kurva yang melalui salah satu titik. Potong garis dan kurva tersebut. Oke. Berarti kalau Y-nya sama dengan setengah, substitusikan ke 2X ya. Jadi Y sama dengan setengah, itu artinya berarti cos 2X sama dengan setengah. Cos yang hasilnya setengah itu adalah cos 60. Atau karena diminta 2 ya berarti sama cos 300. Berarti 2X 60 atau 300. Maka X-nya adalah 30 atau 150. Nah, kalau di dalam pi ya berarti ini pi per 6. Ini berarti 5/6 pi.
Nah, itu X-nya. Berarti titik A-nya adalah pi per 6, setengah. Dan titik B-nya adalah 5 per 6 pi, setengah. Garis singgung salah satu. Oke. Garis singgung berarti gradiennya dulu cari. Gradien adalah Y aksen dari cos 2X. Turunkan 2X berarti 2. Turunkan cos min sin 2X. Jadi M-nya adalah min 2 sin 2X. Itu M-nya. Seandainya misalkan di A. Di pi per 6, setengah. Berarti M-nya adalah min 2 kali sin 2 kali pi per 6. Pi per 6 kan kali 2 jadi 1/6 ya. 1/3. Pi per 3 itu 120. Berarti 2 kali setengah akar 3 jadi min akar 3. Itu M-nya. Maka persamaan garisnya secara umum sama. Y min Y1 M kali X min X1. Substitusikan. A-nya berarti di sini setengah. Y1-nya setengah maksud saya. Gradiennya min akar 3. X-nya adalah pi per 6. Gitu ya. Kalikan 6 semua. 6Y. Kalikan 6 3. Kalikan 6. Min 6 X akar 3. Kalikan 6 pi akar 3. Gitu ya. Lihat opsinya. Berarti Y-nya positif. Jadi 6Y plus 6X akar 3 min 3 min pi akar 3 sama dengan 0. Jadi yang A ya. 6Y plus 6X akar 3 sama dengan 3 plus pi per 3. Oke, bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 12 per n tambah 3 cos 2x min 4 sin 2x pada x lebih dari 0 kurang dari sama dengan pi adalah 12. Untuk n positif, maka nilai minimum fungsi tersebut berapa? Oke. Minimum berarti turunan pertama sama dengan 0 ya, stasioner. Jadi f aksen turunkan atas 0 kan ya. Dikurangi turunkan bawah. Turunan dari n itu 0. Turunan dari cos 2x adalah min 2 ya. Jadi min 6 sin 2x. Turunan dari sin 2x adalah 2 cos ya. Berarti 8 cos 2x. Per n ditambah 3 cos 2x min 4 sin 2x sama dengan 0 kan itu. Dan demikian atas harus 0. Atasnya itu kan 6 sin 2x plus 8 cos 2x. Dia harus 0. Dan demikian 6 sin 2x sama dengan min 8 cos 2x. Berarti sin 2x per cos 2x sama dengan min 8 per 6. Ini tangan. Tangan 2x-nya min 4 per 3. Berarti ini ada di kuadran kedua. Kuadran kedua. Dengan demikian, nilai sin sudah dapat nih. Sin 2x berarti sinus itu kan positif. Jadi 4 per 5. Sedangkan kosinus berarti negatif. Min 3 per 5. Jadi dengan demikian F max itu adalah 12 per N ditambah 3 cos. Berarti 3 kali min 3 per 5. Dikurangi 4 sin. Sinnya 4 per 5.
dia sama dengan 12. Berarti 12 per N ditambah 12 ya. Min 9 min 16. Berarti min 25 per 5. Sama dengan 12. Kalikan kan? Ini coret. Ini berarti 1. Berarti 1 sama dengan N min 5. Nah berarti N-nya 6. Nah karena N-nya 6. Berarti maksimumnya berapa? X-nya sudah ditentukan. Berarti 12 per 6 ditambah 3 cos 2X min 4 sin 2X. Gitu ya. Ini dengan demikian berarti besar kan? Jadi kalau dikuat 12 6 ditambah 3 per 5 dikurang positif. Jadi 12 per 6 tambah 5. Jadi 12 plus 11. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 12 plus 11. Oke. Itu nomor 5. Oke, anakku sekalian kita lanjutkan. Dimana pada sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana menentukan nilai maksimum dari nilai minimum dari sebuah fungsi dari soal ini, yang mana kita gunakan turunan ya. Nah sekarang kita gunakan cara lain untuk menentukan nilai minimum dari fungsi tersebut, di mana nilai maksimumnya sudah diketahui. Nah di sini berarti kalian bisa gunakan bentuk yang bawahnya ini. Perhatikan bentuk yang bawah. Ini saya tandai. Dari 3 cos 2X min 4 sin 2X. Nah, kalian ingat bentuk A cos X katakanlah plus B sin X. Ini identik dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat cos X min theta. Gitu ya. Nah sehingga maka bentuk dari 3 cos 2X dikurangi 4 sin 2X bisa dinyatakan dengan bentuk akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Cos 2X min theta. Oke. Akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat berarti 25 ya. Berarti 5. Cos 2X min theta. Katakanlah ini sebuah fungsi lain lah. Misalkan fungsi U. Nah sehingga U maksimum itu adalah 5. Karena nilai cos maksimum itu 1. Sedangkan U minimum itu adalah min 5. Gitu ya. Nah sekarang logikanya pada saat X maksimum berarti pembaginya harus minimum. Gitu kan? Maka dia akan maksimum. Nah sehingga pada saat dia maksimum berarti nilai dari 3 cos 2X min 4 sin 2X-nya kita ambil yang minimum biar hasilnya maksimum. Oh ini min 5 sorry. Nah berarti ini harus min 5. Sama dengan 12 kan. 12 dibagi 12 1 berarti kan ya. Di 1 sama dengan N min 5. Maka N adalah 6. Oke. Perhatikan dengan yang tadi. Bandingkan dengan yang tadi. Nah karena N 6 maka berarti Fx-nya adalah 12 per 6 ditambah 5 cos 2X min theta. Nah,
dia akan minimum apabila pembaginya maksimum. Berarti pembaginya maksimum, ya 1, berarti kan 5 kali 1. Berarti jawabannya adalah 12/11. Gitu ya? Nah, jadi hasilnya sama. Tanpa turunan pun hasilnya adalah 12/11. Tadi dengan menggunakan diferensial juga hasilnya 12/11. Nah, nanti kalian tinggal bandingkan mana yang lebih efektif atau lebih mudah untuk diselesaikan. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sebuah talang air akan dibuat dari lembaran seng yang lebarnya 36 cm dengan melipat lebarnya atas menjadi 3 bagian yang sama seperti terlihat pada gambar. Jika theta menyatakan besar sudut dinding talang dengan alasnya, maka volume air tertampung paling banyak jika luas penampangnya. Oke. Ini talang air. Ini yang maksudnya yang 12 tuh yang ini ya. 12 tuh yang ini. Ini anggap aja tingginya lah. Ini talang air. Oke, ini X12, ini X-nya. Jadi berarti kita mesti melihat bentuk segitiga yang terbentuk, yang terjadi, yang dibatasi oleh sisi miringnya 12. Ini X, ini T kan ya. Karena ini menjadi sebuah persegi panjang. Oke, berarti T itu adalah 12 sin theta. Sedangkan X adalah 12 cos theta. Karena dia di samping ya. Nah, berarti luas penampang itu adalah luas trapesium. Ya, luas trapesium. Sedangkan trapesium bentuknya di situ panjang bagian atasnya berarti ini 2x ya ditambah 12. Berarti panjang ditambah lebar atau ya dikalikan tinggi dibagi 2. Artinya jumlah sisi sejajar ditambahkan lalu dibagi 2. Berarti dalam hal ini adalah 12 tambah 2x ya, ditambah 12 per 2 kali T. T-nya berarti dalam hal ini 12 sin theta, X-nya adalah 12 cos theta. Bagi 2 dulu berarti 24 bagi 2, 12. 2X bagi 2 berarti X kali T ya. Nah, kita substitusikan. X-nya adalah 12 cos theta. Kemudian T-nya adalah 12 sin theta. Ini 12-nya dikeluarkan ya. Berarti luas trapesiumnya adalah 144 kali 1 plus cos theta sin theta. Oke, ini luas trapesium. Nah, sekarang volume akan maksimum jika luasnya maksimum. Jadi volume air maksimum yang tertampung jika luas penampangnya maksimum. Nah, luas penampang berarti kita gunakan turunan. Dalam hal ini dalam theta ya. Berarti 144 ini anggap U 1 plus cosnya, lalu P-nya anggap sin. Berarti U aksennya adalah min sin. Kemudian P aksennya berarti cos. Sehingga L aksennya berarti 144 ya dikalikan dengan apa nih? 1 plus cos itu berarti min sin. Kali sin jadi sin kuadrat ya. Lalu ditambah turunan dari sin adalah cos.
kalikan 1 plus cos. Gitu ya. Ini berarti 144 tetap karena dia sebuah konstanta. Kalikan min sin kuadrat ditambah cos kuadrat tambah cos. Gitu ya. Nah, maksimum kan jika L aksennya 0. Jadi akan maksimum jika L aksennya sama dengan 0. Berarti kesimpulannya 0 sama dengan 144 sin kuadrat min cos kuadrat ya. Ini berarti sama saja dengan cos 2 theta ditambah cos theta. Berarti kesimpulannya cos 2 theta ditambah cos theta harus 0. Nah, dengan demikian maka kita simpulkan berarti cos 2 theta sama dengan min cos theta. Min cos theta itu identik dengan cos 180 min theta di kuadran kedua ya. Sehingga kita simpulkan 2 theta sama dengan 180 min theta, berarti 3 theta sama dengan 180, maka tetanya adalah 60. Nah, dengan demikian karena tetanya 60 berarti luas trapesiumnya maksimum jika tetanya 60. Jadi 144 kali 1 plus cos 60 dikalikan sin 60. Berarti 144 cos 60 itu setengah kan ya. Setengah tambah 1 berarti 3/2. Ini setengah akar 3. 144 dibagi 4. Berapa tuh? 108 akar 3. Bisa diikuti nggak? Jadi luasnya adalah 108 akar 3. Jadi luas trapesiumnya adalah 108 akar 3. Artinya luas penampangnya berarti 100 akar 3. Nah, itu untuk soal demikian. Jadi artinya bahwa sebuah talang air yang terbuat dari talang yang berbentuk seperti dengan depannya itu adalah seperti trapesium, itu akan maksimum air yang masuk ke dalam talang itu apabila sudut yang dibentuknya adalah 60 derajat. Ya. Maka dengan 60 derajat air yang masuk ke dalam talang itu akan maksimum. Dengan luas berarti 108 akar 3 luas penampangnya. Gitu ya. Jadi kalau sudutnya 45 atau bahkan 90 ya tidak maksimum. Yang maksimum itu apabila sudutnya 60 derajat. Bisa dimengerti ya? Oke. Kita lanjutkan. Sebuah partikel bergerak pada suatu lintasan dengan jarak S meter dari titik mula-mula O dinyatakan sebagai fungsi S sama dengan 4T plus cos 4T. Dengan T adalah waktu dalam detik setelah melewati O. Kecepatan partikel ketika T sama dengan 1/12 pi detik adalah, kalau kecepatan itu berarti kan ds dt ya. ds dt artinya turunan dari jarak. Nah, turunan dari 4T berarti 4. Turunan dari cos 4T berarti 4 min sin 4T. P dalam T berarti 4 min 4 sin 4T. Maka saat P-nya 1/12 pi berarti 4 min 4 sin 4 kali 1/12 berarti 1/3 pi. Berarti 4 min 1/3 pi itu 60. Berarti sin 60 setengah akar 3. Jadi 4 dikurangi 2 akar 3. Satuannya meter per detik. Jadi 4 min 2 akar 3 meter per detik. Gitu ya.
Berikutnya, batas nilai X untuk X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan Pi, agar fungsi fx sama dengan 2 sin 2x plus 4 monoton naik. Monoton naik berarti saat f aksennya lebih dari 0. Oke, berarti kita cari dulu f aksen. Turunan dari sin 2 sin 2x, turunkan 2x, kan? Berarti 2, turunkan sin, berarti cos. 2x turunkan 4 adalah 0. Oke, berarti 4 cos 2x harus lebih dari 0. Bagi 4 semua, berarti cos 2x lebih dari 0. Nah, kalian bisa gambar grafiknya atau bisa juga dengan menggunakan garis bilangan. 0 sampai pi berarti satu gelombang ya. Ini 0, ini pi. Karena di sini 2x. Maksimumnya 1, minimumnya min 1. Cos 2x-nya positif. Berarti kalau positif yang ini. Itu positif. Karena ini fungsi turunan ya. Ini adalah f aksen. Lebih dari 0. Berarti di sini. Ini berarti pi per 4. Ini berarti 3 per 4 pi. Jadi positif atau lebih dari 0 berarti saat X-nya kurang dari pi per 4 atau 3 per 4 pi kurang dari pi gitu ya. Jadi antara 0 sampai dengan pi per 4 dan 3 per 4 sampai dengan pi. Bisa dimengerti? Atau kalian bisa gunakan garis bilangan. Saya kira itu pembahasan tentang penggunaan turunan dari fungsi trigonometri. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu kalian mempersiapkan penilaian harian tentang turunan fungsi trigonometri. Tonton terus video-video tentang turunan fungsi trigonometri sampai ke penggunaan, sehingga kalian bisa meyakinkan diri untuk siap mengikuti penilaian harian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.